Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kami ini masih suasana Lebaran ya. Selamat Lebaran. harusnya ini kemarin. Kemarin harusnya sekarang. Dia Ketukar postingannya. salah posting pasti. Maaf. Aduh, salah video, salah konten. Ya udah, jadi yang sekarang ini maksudnya buat Kami Lebaran. mohon maaf. Maaf lahir batin. Sekarang tanggal 6 April ya. Besok itu hari pengusaha wanita. Cie. Woi, Kita pengusaha. kita diusahakan. Kita pengusaha. Berusaha. Pokoknya selalu berusaha. Kami mau bahas kasus narasumber. Ya, ini kan karena mau Lebaran kan ceritanya. Salah lagi gue. Jadi maksud kita mau ngomong soal move on sebenarnya. Move on Dan memaafkan. Maafkan. Nah, ini juga beberapa kasus narasumber yang jadi memang ada kan kayak yang namanya di rumah tangga kan pasti kan ada kekisruhan kan. Drama. Ada drama-drama. Ada yang drama yang tapi kedua belah pihak tetap bersama, ada juga yang pecah kongsi. Nah, cuma ketika salah satu pihak, ini dalam konteks ini adalah istrinya, tidak memaafkan atau sulit memaafkan atau ya udahlah terserah gitu, tapi dia nggak memaafkan sebenarnya. Itu dia bawa excess baggage kan, dia bawa beban di pundaknya, Bawa sampah sih. bawa sampah yang tidak dia taruh gitu. Dan Nggak itu dibuang. nggak dibuang, dan itu akan menjadi semakin sulit untuk dibuang kalau dibiarkan semakin lama, bertahun-tahun. Jadi ada narasumber yang dia membiarkan itu, jadi dia atas nama ya udahlah gue terima aja deh, ya udah gue terima aja deh. Padahal sebenarnya dia sedang meracuni dirinya dengan negativity berupa ketidakmampuan untuk memaafkan. Jadi seolah-olah dia nanggung, padahal sebenarnya yang dia telan adalah toksik gitu. Nah, akibatnya dia jadi makin lama makin blur ketika melihat persoalan gitu yang terjadi. Nah, makanya memaafkan itu tidak mudah, tapi harus selalu diusahakan. Sulit sekali. Tapi ya tetap harus belajar. Memang mesti diusahakan terus sih, diusahakan terus. Ya, Lebaran bisa jadi kayak momen aja gitu, momen buat oke, sekarang gue coba memaafkan orang yang terdekat. Yang terdekat siapa? Pasangan. Iya. Itu yang paling dekat deh tuh gitu. Yang paling dekat sekaligus paling sulit untuk dilakukan, ya kan? Biasanya kan justru orang terdekat karena dia udah terus menerus ada terus di samping kita. Jadi ya memang ya lebih sulit sih memang orang-orang yang paling dekat di sekitar kita itu lebih sulit. Kalau orang jauh kan nggak sering ketemu kan. Lebih gampang maafinnya, ya udah nggak ketemu juga gitu. Iya, karena emang ngomongin move on, iya kan sebenarnya kalau ada kasus atau ada drama di rumah tangga ya terutama ya, apalagi kalau drama itu yang emang drama yang menyakitkan hati gitu. Kalau orang bilang ayolah move on, maafkan, nggak semudah yang diucapkan. Ya. Prosesnya tuh, prosesnya tuh bener-bener butuh waktu panjang gitu ya. Dan masing-masing orang juga beda-beda waktu soal durasinya gitu. Kok durasinya sih? Iya bener, jangka waktunya sama aja sih. Kayak luarsa. Bukan, karena ada lain lagi kan. Karena biasanya cenil langsung durasi apa? Iya. Oh iya, gue malah gak nge. Sebelum gue yang nge. Ini gitu. Yang menarik itu ya, kayak apa, waktu itu pernah ada pertanyaan di kolom komen, penemu nggak usah dimaafin, ngapain, apa dia orang udah jahat sama kita ngapain dimaafkan. Ya terserah, bebas karena bebas. Dan gini, emang bener sih nggak mudah ya. Aduh, kita pernah ngerasain lah ya, emang bener nggak mudah, tapi seperti tadi Cenil bilang, harus diupayakan, harus diusahakan. Dan itu kita harus belajar terus untuk bisa ngejalanin itu, untuk mengusahakan itu gitu kan. Dan ketika kadang-kadang gini, kita udah maafin, gue udah lupa, tapi ntar ada momen yang begitu inget lagi, lo kesel lagi gitu. Ya itu normal manusiawi banget, tapi udah nggak usah dibahas lagi gitu maksudnya gitu kan.
Itu, dan satu hal sebetulnya, kalau lo memaafkan orang, misalnya taruhlah bukan pasangan lo ya, orang lain lah yang sudah menyakiti lo gitu. Ketika lo memaafkan, itu lo nggak harus kembali berteman kok. Nggak harus. Karena ya jadi jarak itu bahkan akan makin menyembuhkan untuk kedua belah pihak. Iya. Untuk pihak kita dan pihak dia juga Iya. gitu kan. Iya. Itu akan malah lebih baik begitu gitu. Berjarak aja nggak apa-apa. Tapi ada yang beda juga sih. Ada tipe orang yang mendingan lo ada terus di depan gue, jadi ya udah masalahnya gue lupain. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Tapi iya. ya kan beda-beda gitu. Tapi ya kalau gue sih lebih baik memang berjarak sih. Ha-ha. Kalau gue ya. Iya. Karena Gini nggak musuhan. iya. Tapi nggak kenal juga lah. Ya gitu. tapi nggak perlu. Ya kalau ketemu ya biasa Hai aja ya. gitu. Tapi ya nggak perlu berteman lagi gitu. Kan ya toh ya yang penting nggak musuhan. Ya kan. Namanya juga lebaran. Apa sih? Nanti habis lebaran ya gimana lah gitu. Lebaran sebenarnya udah lewat. Tapi emang banyak cerita-cerita narasumber juga soal move on itu. Terutama komen-komen di podcast kita kan. Yang ada yang komen gini. Oh, saya udah maafkan, tapi saya tidak akan memaafkan dia sampai akhirat. Oh iya. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Terus dalam hati gue, oh berarti lo belum maafin dong. Oh iya. Ya kan? Tapi ya balik lagi itu kan pilihan ya masing-masing ya. Dan akhirnya bukan punya kita. Iya, dan kita kan nggak tahu, itu kan sesuatu yang sangat goib gitu, yang kita nggak tahu gitu. Makanya selama kita masih hidupnya di dunia, kita kelarin yang di urusan duniawi aja dulu gitu. Iya. Maksudnya maafin, kalau mau maafin. Kalau mau memaafkan tapi tidak melupakan itu udah pasti gitu. Cuman karena memaafkan itu menurut gue buat diri sendiri. Emang itu karena itu bukan buat dia bukan, gitu. Bukan. Jadi gue kalau gini, oh ya gue maafin lo, tapi bukan buat lo, buat ketenangan buat gue. gitu. Iya. Benar, iya. Ya nggak sih, Itu mendingan yang lebih gitu nggak sih gitu. Jadi gue maafin lo karena untuk gue, bukan karena untuk lo, dan gue nggak perlu berteman lagi sama lo. Ya udah gitu loh maksudnya. Nggak apa-apa juga. Itu for our own good banget gitu. Betul. Kalaupun mau memaafkan kemudian berteman lagi ya nggak apa-apa, tapi harus yakin bahwa memang itu bisa diatasi. Ya, dan lo udah selesai, beneran lo udah selesai gitu. Gitu sih. Ya, gue pernah ketemu satu orang, itu emang gue bilang sih dia mata malaikat sih menurut gue. Jadi dia suaminya itu berselingkuh sama teman kerjanya, dan tapi habis itu udahan. Terus si istrinya ini sama si cewek ini baik banget aja. Baik, ketemu tuh mukanya dia ketemu dari sebelum si cewek itu selingkuh sama suaminya sampai si cewek itu udah enggak gitu. Bahkan pada saat masih sama suaminya itu dia mukanya sama. Emang orang kayak gitu cuman kan one in kind ya, maksudnya jarang banget dia orang malaikat itu sih. Gitu. Jarang banget gitu. Tapi dia adalah orang yang merdeka. Iya. Itu orang merdeka banget. Karena ya udahlah, udah gitu iya, kan. jadi dia tuh bener-bener menjalani tuh lillahi ta'ala banget gitu tuh orang. Iya, tapi balik lagi yang tahu sininya dia sendiri. Iya. Ya kan. Iya. Ya udah gitu kawan-kawan perempuan. Mari memaafkan, mari move on dari semua rasa sakit. Kalaupun nanti merasakannya lagi, artinya maksudnya ingat dan kemudian merasakannya lagi, nggak apa-apa, itu wajar. Tapi nggak usah diolah lagi gitu rasa sakitnya gitu. Nggak usah dibongkar-bongkar lagi. Betul. Lukanya. Nggak usah dikorek-korek lagi lah gitu. Insya Allah bisa kok. Bisa. Latihan, belajar untuk prosesnya, ya. Mari bahagia. Kawin. Mari move on, bahagia. Kawin. Pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye.